Nah, ini contoh kabel yang nggak pakai ferroless, jadi serabutnya ada yang nggak gabung gitu ya, ada yang seperti itu terpisah. Nah, yang walaupun cuma 1 atau 2 biji serabut seperti ini, kalau dia bersentuhan dengan di kabel yang satunya itu bisa bahaya gitu. Nah, jadi untuk yang seperti ini, nah jangan lupa untuk dikasih ferroless, diusahakan. Kita akan ngebungkus kabel serabut dengan crimping ini. Nah, ini karena serabut seperti ini, katanya kalau enggak dibungkus dengan ferroless itu bisa menyebabkan ada ruang gitu ya, ruang antara jepitan terminal dengan mungkin kabelnya, sehingga itu yang bisa menyebabkan panas. Nah, kalau panas nanti bisa overheat dan menyebabkan implikasinya banyak lah gitu ya, gara-gara kabel serabut ini yang tidak kita bungkus dengan ferroless. Nah, ini ada 2, saya ada yang ini ukuran berapa nih, E4 10, kemudian yang ini E6 12. Maksudnya apa ya? Apa ini yang 10 mm mungkin ya? Yang ini depannya 6 mungkin, lupa nih maksud dari. Ternyata kita harus nyetok banyak ferroless gitu ya, karena ukuran kabel beda, butuhkan ukuran ferroless yang berbeda juga. Kemudian juga untuk terminal, jenis terminalnya nggak semua cocok buat seperti ini. Kayak terminal ini nih, ini sebaiknya pakai yang apa ya, skun lubang ya. Jadi jangan sampai seperti ini tapi dijepit. Nah, kalau dijepit jadi kayak gini nih, nyengsol gini ya, nyengsol tuh miring, enggak apa ya, enggak rata, enggak datar, meskipun ini masih oke aja ya. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat di grup, kadang ada yang karena nggak pakai skun, ininya panas, hitam, kebakar akibat dari kabel yang tidak dijepit dengan sempurna. Nah, seperti ini juga nih, nggak sempurna nih ya. Kita udah pakai skun tapi ini nggak pakai selang bakar. Ini harus kita betulkan lagi nih. Jadi saya mau nyicil kemarin yang udah kita kasih skun ke sini. Harus kita cek juga secara berkala apakah ada yang kendor gitu ya, karena kerja keras dihantam oleh arus yang tinggi, terutama yang main di sistem 24 volt. Nah,
kemarin saya mencium bau-bau agak kurang enak, ternyata ini dari inverter, dari kabel aki ke inverter panas jadi agak kendor. Harus kita cek selalu, rutin dicek seharusnya sih. Oke, kita lanjutkan nih biar besok bisa ini. Cuma saya belum lupa apakah ini masih berjalan normal atau ini udah kena overheat juga ya. Ya nggak apa-apa lah, sudah mulai agak-agak ini nih, konsentrasi mantengin PLTS nya udah mulai menurun, jadi kelihatannya harus mulai dibongkar ulang biar ngurutin semua, dicek semua agar menjelang musim panas nanti udah fit lagi ya, turun mesin lah gitu. Oke, kabelnya udah kita rapiin, udah kita pelintir ya biar agak kompak untuk memastikan nggak ada serabut-serabut yang terpisah. Nah ini nih, masih ada serabut yang nggak mau gabung ya. Nah ini masih satu nih, jadi masih ada serabut yang mungkin. Nah ini nih, jadi walaupun cuma serabutnya 1 biji, nah tapi kalau dia nggak dikasih ferruless, nah dia bisa bertabrakan dengan kabel di sebelahnya, itu yang dikhawatirkan ya. Oke, kita kasih, ini pas banget nih. Wah, kayak kurang panjang ya. Kalau pakai yang hitam panjangnya sih sama nih, kalau lebih panjang ya. Oh ini lebih panjang. Oh yang hitam ini lebih panjang, kayaknya berarti 10 itu adalah panjang dari sini ke sini ya. 10 yang ini ke sini 12 kali ya. Kalau ini pakai ini kegedean, jadi kita pakai yang ini. Pas. Oke. Cakep. Nah, ini kalau seperti ini apakah kita harus pasin ke sini atau pasin ke sono ya? Kalau kita pasin ke sono, yang sininya nggak kejepit. Saya pasin aja deh. Dengan kita ngejar dari sininya kejepit ya. Kelebihan ininya bisa kita potong. Kita potong kelebihannya. Nah, cakep. Satu lagi. Nah, kalau yang udah pendek ya mau gimana lagi? Ini kabelnya pendek amat ya. Oke. Nah, jadi dengan ferruless ini penampakannya jadi lebih cakep. Oke, udah cakep, tinggal kita
pasang ulang. Nah, ini yang udah kita kasih ferruless seperti ini ya, jadi lebih rapih. Ini kita cek juga udah kuat, ditarik nggak longgar. Nah, alatnya pakai tang crimping seperti ini. Ini khusus buat ferruless kotak gitu ya. Harganya kemarin berapa ya, 100.000 lebih lah. Ada yang nusuk. Terus ada ujung kabel yang nusuk. Nah, jadi kalau udah kepasang gini, tinggal kita pasang ulang. Nah, cuma yang masih jadi pertanyaan saya nih, untuk terminal. Nah, terminal yang kayak gini ternyata kelihatannya nih nggak cocok ya, kurang pas gitu. Harusnya kalau terminal seperti ini pakai, nah yang gini nih, terminal yang ring gitu ya, bukan ferruless. Kalau ferruless mungkin sini nih. Kalau ke yang lubangnya tipe kal gini baru cocok tuh dijepit pakai ferruless. Baru tahu ya. Nah, jangan lupa pas kita pasang kembali dicek lagi, merah ke merah, hitam ke hitam gitu ya. Suka lupa soalnya. Itu pentingnya kita pakai kabel yang beda. Jadi perkabelan juga harus kita usahakan beda warnanya, merah hitam biar kita nggak ojo balik gitu. Kalau misalkan kabelnya sama ya usaha kita pakai yang sama, ya kita bungkus lah dengan seal tip hitam gitu ya, buat ngebedain doang begitu. Nah, ini contoh kabel yang nggak pakai ferruless, jadi serabutnya ada yang nggak gabung gitu ya, ada yang seperti itu terpisah. Nah, yang walaupun cuma 1 atau 2 biji serabut seperti ini, kalau dia bersentuhan dengan di kabel yang satunya itu bisa bahaya gitu. Nah, jadi untuk yang seperti ini, nah jangan lupa untuk dikasih ferruless, diusahakan. Nah, kita rapihkan dulu katanya ya, dipelintir-pelintir, baru kita kasih selongsong ferrulessnya. Dipastikan tidak ada serabut yang nggak kompak gitu ya, jadi harus dipelintir-pelintir dulu. Nah, ini udah kita kasih selongsong ferrulessnya nih, tinggal dimasukin aja. Ini pakai yang 6 berapa tadi ya. Nah, ini kabelnya, ini berapa ya kabelnya, 6 mm kayaknya nih. Jadi pakai 6-12. Nah, tinggal dijepit deh. Nah, ini udah nongol pas seperti ini, nanti bisa diatur-atur aja. Oke, kita crimping dulu. Nah, ini contoh kalau nggak pakai skun, jadi si kabelnya ini dipaksa buat masuk ya, didorong, jadinya amburadul gini. Ini yang bahaya katanya, bisa menyebabkan
nggak merata aliran arus dari panelnya, sehingga bisa menyebabkan panas, dan kalau udah panas ya bisa bikin agak-agak ngefong alias gosong gitu. Kita akan buka untuk kabel ini, jadi kita akan pasang skun. Nah, ininya Nah, kalau nggak pakai skun ya seperti ini nih, dijepit paksa ya. Ini harusnya pakai skun ini ring. Nah, seperti ini harusnya nih. Kalau pakai gini ngejepitnya pakai apa ya? Tang krimpingnya nih ketinggalan di Bandung. Nah, idealnya ini pakai ini untuk terminal yang model gitu ya, model seperti itu harusnya pakai skun terminal ring. Nah, ini karena seperti ini harus kita luruskan dulu, dirapihkan biar serabutnya bisa lebih rapih. Nah, lumayan udah agak rapih. Jadi sebelumnya nih seperti ini ya, nggak rapi, kita rapihkan dulu sebelum dikasih bungkus Feruless. Oke, udah lumayan rapih lah ya daripada yang tadi meringkel. Sekarang udah kita rapihkan. Nah, tinggal kita kasih. Nah, jadi biar kita agak leluasa nyabut-nyabut kabel, sekarang menjelang jam 1 tengah malam, hujan dari pagi, mulai pada banjir kelihatannya nih. Oke, kita lihat nih. Ini udah kita rapikan, kita pasang Ferulessnya, kita ambil tang krimpingnya, masukkan ke sini, tinggal kita press dengan kencang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya jadi seperti ini, cakep ya. Jadi tang ini cuma dipakai buat ngepres kabel kiri kanan, ya cuma 2 doang sih. Nggak kayak obeng. Kalau obeng sering kita pakai. Kalau Feruless gini masangnya ya cuma pas instalasi awal. Oke, kita satu lagi nih, kita press, masukkan ke sini. Oke, pas. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Selesai proses upgrade kabel dengan memasang Feruless. Ini kabelnya mana nih tulisannya ya? Supreme kabel 4 mm. Jadi ini 4 mm, saya pakai terminalnya yang sebesar ini. Ini sebetulnya mungkin terminalnya buat ukuran 6 kali ya, buat 12 ya. Harusnya pakai yang ini juga. Nah, mungkin pakai yang ini harusnya nih, lepas nih. Iya kayaknya nih, ini pakai yang tadi 6 terlalu besar, harusnya yang ini nih. Kita cobalah, nggak apa-apa lah, masih banyak kabel nanti. Nah, satu lagi nih kabel yang merah, di posisinya seperti ini. Kita lurusin dulu, lalu kita rapihkan. Sekarang kita akan nyoba. Ini sebetulnya kalau 4, ini ukurannya 4 mili katanya ya. Jadi Ferulessnya harusnya pakai yang 4 sih, yang apa tuh, yang hijau grid, yang
ini nih. Nah, apakah ini masuk ya? Kalau pakai yang ini agak peret. Tapi idealnya mungkin pakai yang ini ya. Nah, kalau kita lihat lubangnya sih ini agak kurang ini ya, kurang kekecilan kali ini. Tapi mungkin kalau dipaksa ya bisa-bisa aja. Tapi nanti jadi ada ulir kabel yang mungkin jadi ketarik ya. Jadi mendingan kita pakai yang ini aja nih, yang hitam. Nah, kalau yang hitam memang agak longgar gitu ya. Nah, ini nggak terlalu ngepas. Saya juga masih bingung apakah memang idealnya yang si ini atau yang hitam gitu ya. Aduh deh. Nah, kalau dari sisi tulisannya sih ini 410. Idealnya sih memang yang ini ya. 4 ini apa ukuran kabelnya? Apa 10-nya? Kita cek lagi deh. Pas ini. Tapi agak susah nih. Agak mungkin karena ini dipelintir-pelintir jadi diameternya pas ya harusnya. Jadi saya pilih yang hitam aja deh. Pakai ini aja biar lebih cakep. Nah, ini agak, jadi kalau segini nih kelebihan sebenarnya ya, harusnya katanya ngepas, jadi dipotong nanti. Nah, segini nanti ini harus dipotong. Kalau nggak dipotong ya nggak apa-apa juga kali, cuma jadi kurang ngepres. Oke, kita press lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ngecek udah benar atau enggak, kita bisa tarik ini ya. Nah, ini udah kenceng banget nih. Tinggal yang kelebihan ini kita potong. Saya nggak punya ini nih, tang potongnya. Peralatannya di Bandung semua, mudah-mudahan ini bisa potong. Ya nggak sempurna sih, udah mintul. Ya lumayan lah. Lumayan bisa motong dikit-dikit ya. Sekali lagi. Nah, udahlah lumayan kali. Nggak bisa sempurna karena ini tangnya udah tang lama. Ya lumayan lah daripada tadi. Tahu nih bener nggak dipukul-pukul. Oke, tinggal kita pasang, masukkan ke MCB ini. MCB. Nah, jadi dengan seperti ini kita udah mulai dikit-dikit upgrade. Tinggal dikencengin. Oke. Nah, jadi ngepres MCB kabel yang ke sini juga lebih enak. Oke. Nah, kita cek ini udah semua nih.
udah kasih wireless, tinggal kabel-kabel yang di voltmeter. Nah ini juga nih kabel-kabel voltmeter juga harus kita upgrade biar dipakein skun. Nah jadi kalau nggak pakai skun dia akan menjepit ke salah satu bagian kabel aja, ngejepitnya nggak sempurna gitu ya, dan bisa menyebabkan si kabelnya jadi cacat alias putus. Nah ini untung aja nih masih tidak ada overheat. Oke, kita akan skun. Oke, kabelnya udah kita rapiin, udah kita pelintir ya biar agak kompak untuk memastikan nggak ada serabut-serabut yang terpisah. Nah ini nih masih ada serabut yang nggak mau gabung ya. Nah ini masih satu nih. Jadi masih ada serabut yang mungkin. Nah ini nih. Jadi walaupun cuma serabutnya 1 biji, nah tapi kalau dia nggak dikasih wireless, nah dia bisa bertabrakan dengan kabel di sebelahnya, itu yang dikhawatirkan ya. Oke, kita kasih, ini pas banget nih. Wah. Kayak kurang panjang ya. Kalau pakai yang hitam panjangnya sih sama. Kalau lebih panjang ya. Panjang. Oh yang hitam ini lebih panjang, kayaknya berarti 10 itu adalah panjang dari sini ke sini ya. 10 yang ini ke sini 12 kali ya. Kalau ini pakai ini kegedean, jadi kita pakai yang ini. Pas. Oke. Cakep. Nah, ini kalau seperti ini apakah kita harus pasin ke sini atau pasin ke sono ya? Kalau kita pasin ke sono, yang sininya nggak kejepit. Saya pasin aja deh. Mendingan kita ngejar dari sininya kejepit ya. Kelebihan ininya bisa kita potong. Kita potong kelebihannya. Nah, cakep. Satu lagi. Kalau yang udah pendek ya mau gimana? Ini kabelnya pendek amat ya. Oke. Nah, jadi dengan wireless ini penampakannya jadi lebih cakep. Oke, udah cakep, tinggal kita pasang ulang.